Saya Christina Kakak, biasa dipanggil Ibu Kris. Saya menjadi pendidik di PAUD Hukuwana, Desa Krukihoro. Saya juga sebagai kader posyandu di Birongo. Kalau saya punya anak PAUD sebelum ikut pelatihan itu, mereka hanya banyak cengeng, banyak bermain karena kami juga guru begitu belum banyak kreatif toh. Cuma tadi itu hanya mewarnai, menyanyi. Mereka itu hanya suka menyanyi begitu saja. Apalagi ibu gurunya suka menyanyi juga tuh, belum banyak kreatif. Demi tetap mendapatkan perhatian dan menjaga semangat di ruang kelas, pendidik kerap menyerah pada keinginan anak. Pada akhirnya, pendidik seringkali membiarkan anak melakukan kegiatan yang menyenangkan bagi mereka. Misalnya menyanyi tanpa ada kemajuan dalam proses belajar. Cerita semacam ini tidak hanya dialami oleh Mama Christina, tapi juga oleh kebanyakan pendidik PAUD lainnya, karena terbatasnya kegiatan dan stimulasi yang diketahui oleh para pendidik. Saya membuatkan kreatif buat anak-anak itu sepertinya anak bola-bola itu, supaya otot-ototnya mereka terbiasa waktu meramas begitu, bermain begitu sambil mereka ini. Jadi mereka bisa pegang biasa di sini krayon Ibu. Tadi kan mereka sudah bisa belajar, tangannya sudah agak lunak, mereka bisa belajar lagi tulis 1 sampai 10 sambil mereka tulis dengan mereka membuatkan variasi pakai sendok. Jadi sendoknya itu mulai dari saya tulis angka 1, 2 sampai 10. Nah, ketika mereka menghitung ini sendok, baru orang pegang begini lagi. Kira-kira berapa sendok yang mereka pegang itu, jumlahnya seberapa begitu. Jadi mereka tahu jumlah sendok itu ada 10 batang. Itu kan saya menggunakan alat itu karena tidak dibeli. Itu kami pungut-pungut saja ketika sepertinya kemarin ada pelatihan. Ada itu yang di sampah-sampah, jadi saya pilih menggunakan ke PAUD. Karena kami tidak punya modal juga untuk beli begitu Ibu. Jadi kami pilih saja yang tidak punya harga begitu, tidak ada harga. Memang kemarin pikir-pikir mana uangnya untuk pakai beli ini itu. Tapi ternyata waktu ikut pelatihan bahwa luar biasanya itu yang pakai dengan yang dari limbah begitu, yang barang yang tidak dipakai, yang tidak butuh uang lagi begitu. Jadi kami lakukan dan terapkan di PAUD-nya kami seperti itu. Ternyata bahwa itu sangat lebih bagus daripada yang dibeli. Begitu, tidak keluar uang. Kalau ada uang, paling kami beli jajan buat mereka sepertinya biskuit supaya mereka tambah semangat begitu. Tugas pendidik PAUD adalah menyiapkan anak-anak untuk menerima rangsangan yang lebih kompleks di tingkat pendidikan selanjutnya, yaitu di SD. Yang Mama Christina lakukan adalah menyiapkan anak untuk bisa belajar menulis. Dengan membuat bola-bola kertas, Mama Christina melatih otot motorik halus anak supaya siap dan bisa memegang pensil dengan baik dan benar, lalu menggoreskan pensil menjadi tulisan. Jadi yang Mama Christina lakukan sebetulnya sedang merangsang perkembangan motorik halus anak. Memastikan tumbuh kembang anak tidak hanya memerlukan pemahaman yang baik dalam menyediakan stimulus dan pengetahuan tentang perkembangan dan proses belajar anak, namun juga pemahaman kecukupan gizi yang dibutuhkan anak untuk tumbuh dan berkembang. Ini adalah modal anak untuk mampu menjalani hari-hari yang diisi bermacam pembelajaran yang berharga, sehingga nantinya akan menciptakan suatu siklus holistik dalam perkembangan anak. Sebelumnya kami ikut pelatihan, memang ada seorang ibu yang kami temui bahwa tidak bisa untuk makan daging dan tidak bisa untuk makan jagung, karena ketika makan ibu juga sakit perut begitu. Tetapi karena sesudah saya ikut pelatihan, saya sudah konseling dengan ibu yang seperti itu tadi penyampaiannya. Akhirnya ibu sekarang sudah bisa makan daging, yang penting dagingnya yang masak matang begitu. Terus yang kedua lagi, ada lagi ibu itu yang aslinya tidak keluar. Ketika datang di posyandu, dia mengeluh bahwa saya tidak punya ASI. Jadi saya memberikan konseling dengan dia
puji Tuhan dia sudah punya ASI. Dan pada saat itu juga di sini pas ada ibu desa, kepala desa juga ada waktu itu, saya memberikan konseling. Ternyata betul-betul ibu ini ada ASI. Hanya mata ASInya itu atau mata susu itu ada masuk dalam begitu. Jadi ketika kasih konseling benar-benar ASI ada. Jadi kami juga rasa bangga bahwa ketika kami ikuti pelatihan seperti itu, bahwa cara peletakan bayinya seperti apa hingga ibu mempunyai ASI begitu. Jadi sangat luar biasa juga kami ikuti pelatihan seperti itu, Ibu. Ya, mitos-mitos tersebut tentu membuat ibu-ibu tidak nyaman untuk menyusui bayinya secara langsung. Di dalam benaknya, dia harus membersihkan dulu payudaranya dan harus membuang dulu sebagian dari ASI-nya sebelum memberikan ASI kepada bayinya. Nah, ini membuat anak-anak terhambat dalam mendapatkan nutrisi dari ASI, begitu. Diharapkan setelah mengikuti pelatihan ini, kader-kader Posyandu mengetahui bahwa mitos-mitos tersebut tidak benar. Sehingga ibu-ibu bisa menyusui bayi-bayinya dengan segera tanpa harus membersihkan dulu payudaranya dan membuang sebagian ASI-nya. Pengetahuan kader Posyandu ini sangat penting karena merekalah yang akan memberikan informasi kepada ibu-ibu dan pada akhirnya akan memberikan dampak positif terhadap pemberian nutrisi bayi-bayi melalui pemberian ASI. Keberhasilan pemenuhan nutrisi tidak pernah lepas dari kontribusi orang tua anak-anak usia dini untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan anaknya. Adalah kerja keras Mama Christina serta pendidik PAUD dan kader Posyandu yang saling memahami pentingnya peran masing-masing dan bekerja samalah, maka orang tua dapat semakin sadar mengenai berbagai hal-hal yang dapat dilakukan untuk memastikan tumbuh kembang anak yang utuh. Terima kasih atas ilmu dan pendampingan dari WLF Adaro ECR Indonesia. Harapannya kami itu tetap didampingi terus dan bahkan kami juga mau dikunjungi terus, jangan dilepas begitu. Karena masih banyak kekurangan-kekurangan kami di PAUD.